Hai penduduk Sukawedi, perkenalkan nama saya Mada. Saya dari Surabaya, tapi sekarang saya tinggal di Bali. Oke, kita lanjut aja ke pokok ceritanya. Jadi pada tahun 2016 akhir saya mendapatkan tawaran pekerjaan di sebuah resto internasional di Koh Samui, Thailand Selatan. Singkat cerita, saya bekerja dengan band dari Indonesia. Bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga di kerjaan tidak ada masalah, di tempat tinggal pun tidak ada masalah. Karena kami karena saya dan teman-teman band itu terhitung ekspat, jadi memang kami diberi fasilitas kayak seperti motor, seperti tempat tinggal, seperti itu. Makan kayak begitulah. Ya namanya juga kayak kita ini ekspat, jadi diberi fasilitas kayak begitulah. Oke, kembali lagi ke ceritanya. Jadi ceritanya ini awalnya saya waktu itu pulang kerja jam 2-an lah, jam 2 lah pulang kerja. Sampai di apartemennya itu seperti townhouse kayak gitu, dan rumah ownernya itu bersebelahan dengan apartemen kami. Apartemen kami ini cuma 4 lantai. Yang paling full itu di lantai 4 karena ditempati anak band ada beberapa karyawan di tempat kerja saya yang tinggal di situ, seperti itu. Singkat cerita, pulang malam perut keroncongan nih, lapar, pengen masak mie rebus. Tapi galon saya lagi kosong semua nih, jadi nggak ada air minum sama sekali kayak gitu. Dan saya pun pada hari itu sepertinya biasa aja sih, nggak ada kerasa firasat gimana. Cuma waktu itu memang galon lagi kosong dan oke lah, saya isi ke bawah lah. Nah, di apartemen saya itu ada pengisian ulang, tapi dengan sistem bukan seperti di Indonesia. Dengan sistem kita masukin koin terus uang keluar sendiri, airnya keluar sendiri kayak begitu. Jadi koin 10 baht lah. Itu udah isi galon yang 3 literan itu. Saya bawa 6 galon waktu itu. Saya bawa semua ke bawah, isi dong. Dan tempat pengisian airnya itu antara apartemen dan rumah owner, jadi dia ada di tengah-tengah, dan di tengah-tengah itu pun ada taman yang ada tempat duduknya, ada kursi, ada mejanya kayak gitu, ada meja panjang kayak begitu. Itu kalau sore sama pagi enak, dibuat nongkrong enak kayak gitu. Tapi kalau malam gelap karena nggak ada penerangan, dan di lantai 1 itu memang nggak ada gas sama sekali, setahu saya ya, karena lampunya mati semua. Di lantai 2 ada, di lantai 3 ada, di lantai saya pun ada, di lantai 3 ada. Tetangga saya ada orang Rusia atau orang mana tuh. Isilah saya dari galon pertama aman. Jadi di belakangnya mesin air itu ada tempat kayak cuci-cuci gitu. Tempat cuci baju, untuk yang jemur baju juga, tapi ada taman-tamannya gitu. Yang pohon-pohon pisang kayak gitu, pohon pisang, pohon mangga, pohon apa kayak gitu di belakangnya mesin air itu kayak gitu.
Singkat cerita, waktu galon keempat tuh kayaknya tuh, seingat saya galon keempat, tiba-tiba saya lagi nungguin itu airnya kan ngocor tuh di lubangnya itu untuk mengisi itu. Tiba-tiba dong ada suara perempuan ketawa. Suara perempuan ketawa sekali. Dan itu bikin bulu kuduk saya merinding. Tapi tetap waktu itu saya berpikiran logika. Mungkin ada orang yang lagi telepon di balkon, entah itu di balkon lantai 4, lantai 3, lantai 2. Tapi kalau lantai 1 gak mungkin lah. Karena suaranya kayak ketawa tapi jauh kayak gitu. Saya mikirnya lantai 4 nih, mungkin si vokalis lagi telepon pacarnya juga kan. Mungkin waktu itu saya berpikiran kayak gitu, mungkin dia lagi teleponan ketawa gitu. Tapi ya anehnya, yang namanya orang telepon pasti kan panjang. Entah itu ketawa cekikikan atau mungkin suaranya atau apa. Ini enggak, ini suara cuma sekali aja gitu. Sekali doang. Nah dari situlah saya langsung, wah astagfirullahaladzim, ini apaan ya? Tapi udahlah, saya tetap berpikiran positif. Mungkin di atasnya anak-anak atasnya atau siapa, tetangga-tetangga yang lain lagi teleponan. Saya nggak lihat dari bawah, kan dari bawah ke atas juga gelap ya gitu kan. Udahlah, udah galon ke-6 udah terisi penuh. Baliklah saya ke atas ke kamar saya. Nah kebetulan waktu saya udah lagi masak mie nih, lagi ngerebus air, ada vokalis perempuan ini masuk dia turun dari lantai 4 ke lantai 3. Karena kalau saya masak, pintu selalu saya buka gitu, biar baunya nggak kemana-mana gitu kan. Pintu saya buka, terus si cewek ini sebut aja namanya L lah. Si L ini nanyain, wah masak apa nih? Mie rebus doang. Mau ngapain sih? Ada apaan gitu? Gak mau keluar, titip apa sekalian. Wah baik banget nih gua bilang gitu kan. Ya udahlah, titip telur aja deh. Titip telur. Oh ya udah, titip telur. Ya udah dia pergi, akhirnya dia ke 7-Eleven kayak begitu. Entah ke 7-Eleven atau kemana, saya nggak tahu lah. Pas dia balik bawa telurnya, saya tanyain dia dong dengan tenang, dengan pelan-pelan saya tanyain, lah tadi teleponan ya sama pacarmu ya, sambil ketawa-ketawa gitu. Kapan aku telepon sama pacarku? Kita cuma chattingan doang, jangan sampai telepon kok kayak gitu. Saya mulai mikir, wah ini beneran nggak? Saya mikir kayak gitu kan. Sumpah Mada gitu. Dia ngomong kayak gitu. Ini maksudnya chatnya nih gitu. Terus dengan saya ceritain. Tadi lo pas aku ngisi air ada suara cewek ketawa gitu. Kirain kamu atau mungkin si tip itu yang teleponan, tapi tip udah kayaknya udah tidur atau gimana itu. Ada teman dari perusahaan yang memang tinggal di situ juga gitu. Singkat cerita, si L ini nanyain suara ceweknya kayak apa. Suara cewek ketawa sekali doang kayak gitu. Terus ya cuekin aja. Kirain ada tamu mungkin di lantai 3, lantai 2 ya. Kadang-kadang kan mereka kan ada yang teleponan di balkon, ketawa-ketawa ya kan. Kadang sampai kamar saya pun, atau sampai dari mana parkiran motor pun kedengeran suaranya. Si L pun ngomong, jangan nakutin dong. Iya beneran.
Dan ya sudah, berlalu begitu aja. Dia balik ke kamarnya, saya tetap ngelanjutin masak. Setelah makan, setelah itu ya nunggu subuh, tidur, seperti itu. Dan kisah keduanya ini agak gimana ya, bisa dibilang entah dari kitanya berpikiran, kita lah, bahasanya itu lebih tepatnya kita ini yang berpikiran negatif atau memang itu memang benar, itu nanti dari penilaian dari netizen nanti, dari untuk pendengar. Jadi kebiasaan kami, karena kami setiap hari itu libur hari Senin. Kebetulan kalau hari Senin kebiasaan kami itu jalan-jalan, puasa lah ceritanya, pokoknya kalau hari Senin puasa aja. Nggak cuma saya doang, si vokalis cewek yang si L ini selalu sama saya, selalu puasa gitu kan. Puasa seperti biasa, kami ke masjid yang di daerah Huatanon. Di daerah Huatanon tuh ada masjid besar, dan di sana memang tempat perkumpulan muslim di Thailand Selatan, di pulau itu kayak gitu. Ya seperti biasa, kita nunggu azan di warung, terus minum Thai tea. Setelah itu sholat maghrib. Setelah habis sholat maghrib kita makan berat. Setelah makan berat, kadang kita makan ini sholat isya. Setelah sholat isya baru balik pulang. Daerah kami itu di daerah Boput, deket Caweng Beach, ke arah Huatanon itu ya lumayan lah, mungkin sekitar 20 menitan lah perjalanan naik motor. Itu lumayan jauh. Waktu itu setelah selesai semua lah, setelah selesai kita makan, sholat isya kita balik. Tapi si L ini punya ide, gimana kalau kita muterin ini pulau nih gitu. Oh, berapa menit? Saya tanya kayak gitu kan. Kalau di lewat aplikasi sih 45 menit muter dari sini kayak gitu. Jadi deh, oke. Akhirnya kita nggak melewati jalur balik, kita muter lewat jalur yang selanjutnya kayak gitu. Jalan gelap banget. Jadi tebing, jadi sana tuh masih tebing, masih hutan, masih kayak gitu. Jadi dari Huatanon itu kita muter, mungkin udah beberapa kilo lah itu, 1 kilo atau 2 kiloan, 3 kiloan. Kita nemu dong di kanan jalan Net Market. Iya, Net Market di tengah hutan, yang waktu masih jam 8-an tuh ya, setengah 9 nih. Net Market di tengah hutan. Kami pun berhenti di situ karena si L ini pengen ke Net Market yuk, nonton apa gitu, dan ke dalam yuk. Ya ayo lah. Rame, Net Marketnya rame gitu. Saya pun sampai nyemil lagi makan di sana, kan ada orang jualan sosis gitu kan. Nyemil makanan kayak gitu. Udah selesai, udah puas, udah lihat, udah muterin untuk Net Market gimana, apa udah lihat. Pokoknya udah fresh lah pikiran dari kerja seminggu kan. Libur sehari tuh udah nikmat banget. Baliklah kita. Tapi tetap muter tuh sesuai aplikasi. Udah sampai di daerah Naton. Naton itu daerah pelabuhan lah. Si L ini ngomong sambil di atas motor nih, ngomong,
Ya kali ya di hutan, di tengah-tengah hutan ada net market ya. Saya langsung dek. Ya kali, bener juga ya. Terus saya ngomong sama dia, itu tadi beneran pasar atau pasar apa ya? Pasar setan kali. Ya nggak tahu, tengah hutan. Nah siapa yang mau berhenti tadi? Ya kan cuma lihat-lihat aja dah. Tadi kan dia juga makan tadi. Iya sih ya. Karena jujur aja waktu sambil kejajan di net marketnya itu, saya juga bungkus makanan. Dan bungkus makanannya itu saya taruh di ini di cantolannya motor kayak gitu kan. Saya lihatlah, kami berhenti di Naton deket pelabuhan tuh. Kita lihat makanannya masih makanan. Kalau makanan setan nggak pasti berubah bentuk nih pasti nih, entah apa gitu kan. Oke lah, kita tetap berpikiran rasional. Itu mungkin pasar yang mungkin ya seminggu sekali atau tiga hari sekali pindah-pindah kayak gitu kan, net market kayak gitu kan. Kayak apa ya, kayak mungkin seperti sirkus kayak gitulah, bisa dibilang kayak gitu. Oke, itu yang pertama. Itu yang kedua. Yang ketiga, pas kita sampai di Mainam. Itu jalur Mainam itu jadi pinggir itu langsung laut, tapi curam. Dan di sebelah kanan jalan itu tebing tinggi, bawah curam. Jadi jalanannya itu naik turun. Jadi bisa dibayangkan lah, harus ekstra hati-hati, pelan-pelan gitu kan. Dan kebetulan di situ jalannya lagi sepi. Seingat saya cuma ada satu mobil di depan saya, itu pun jalannya pelan-pelan. Kami pun juga pelan-pelan karena apa ya, buta jalanan kayak gitu. Penerangan sih ada, cuma apa ya, nggak tahu medan, seperti itulah ceritanya. Pas di situ lah, udah di Mainam itu, nggak sengaja ekor mata saya tuh ngeliat di sebelah kanan di bawah tebing ada cewek memakai baju putih berdiri di tebing. Deng. Siapakah dia? Saya juga tidak tahu. Yang pasti saya waktu itu tuh diam, nggak ngomong apa-apa. Si L juga diam, tidak ngomong apa-apa. Kita baru ngobrol lagi itu setelah udah mau ke Boput. Udah mau sampai di Boput, kami berhenti di apotek untuk beli sesuatu untuk si L ini, dan saya lagi ambil duit di ATM. Singkat cerita, dalam perjalanan pulang tinggal sekilo lagi lah udah sampai ke apartemen. Dalam perjalanan si L ini ngomong, tadi ngelihat kayak cewek baju putih. Saya iyain aja, iya tadi lihat pas di Mainam tadi. Itu orang nggak ya? Nggak tahu. Ya kali orang ya, malam-malam jam segitu, ya nggak tahu lah. Mungkin ya makhluk-makhluk seperti itulah. Untungnya tidak mencelakakan kita gitu kan. Iya sih, seperti itulah. Dan oke, itu cerita yang sama si L. Terus cerita lainnya, cerita bareng si drummer namanya Evan. Jadi seperti biasa hari Senin lagi libur, ya seperti biasa lah, aktivitas seperti biasa lah orang puasa tuh. Gimana sih puasa Senin Kamis sih, habis Isya
cari makan berat, habis makan berat balik lah. Waktu itu saya yang ngeboncengin dia, dia di belakang, udah masuk gang nih. Apa sih gang kalau di bahasa Thailandnya itu apa ya? Gang soi. Udah masuk di gang itu soi itu, tiba-tiba dia teriak, atau bukan teriak sih, ngomong berbisik itu di kuping, mas, ada yang terbang di atas mas. Saya lihat ke atas kan, nggak ada apa-apa gitu kan. Tapi si Evan ini perut saya tuh udah dipegang rapat kayak gitu. Baju udah dipegang rapat. Dia kayak gugup atau gimana, gemeteran atau gimana, saya nggak tahu. Ya mas, cepetan mas, buruan masuk apartemen mas. Udah, saya tancap gas lah masuk di apartemen. Dia nggak langsung ke kamarnya dia ke kamar saya dulu, minum air putih, baru dia cerita, mas tadi ada yang terbang pas kita masuk gang, ada yang terbang di atas kita gitu. Aku perhatiin jalan kayak gitu. Ya apa ya, hidup di negara orang pun, mereka pun eksis ternyata. Maksudnya mas, walaupun kita nggak tahu bagaimana kultur budaya atau apa, tapi mereka memang ada. Dan itulah pengalaman saya waktu saya kerja di Thailand, tepatnya di Thailand Selatan, Koh Samui. Terima kasih Yusi Bataisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.